Bab 1862. Apa? Jadi apa yang dikatakan Tuan Busnadi sebelumnya adalah benar? Bekas luka di wajahnya adalah bekas luka bakar. Itu tidak ada hubungannya dengan kosmetik Mustika Ratu. Kami telah salah menyalahkan mereka. Mendengar Lacey mengungkapkan kebenarannya, semua orang terkejut. Mereka tadi mengira bahwa Lacey dan lelaki berwajah panjang itu adalah korban. Jadi mereka bersimpati dan cukup banyak dari mereka yang berpihak pada pasangan saudara kandung. Mereka akhirnya memaksa Iwan dan Mustika Ratu untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Namun mereka akhirnya mengerti bahwa mereka dimanfaatkan oleh pria berwajah panjang. Mereka hampir menjadi kaki tangan dalam menghancurkan Mustika Ratu. Jika ketampilan medis Iwan tidak begitu luar biasa, Mustika Ratu mungkin harus ditutup. Mengingat hal itu, mereka semua sangat frustasi. Mereka semua menatap pria berwajah panjang dan Lacey dengan ekspresi marah. Siapa yang memerintahkanmu untuk menjebak perusahaan kami? Iwan bertanya pada Lacey dengan suara serius. Aku, itu dia. Lacey menunjuk pada pria berwajah panjang itu. Apa? Aku tidak pernah melakukan itu. Lacey, bekas lukamu adalah akibat menggunakan kosmetik Mustika Ratu, bukan karena terbakar. Jangan bicara omong kosong. Ekspresi pria berwajah panjang itu berubah secara dramatis. Buru-buru mencoba menyangkal masalah tersebut. Dia tahu betul bahwa rencana mereka untuk menjebak Mustika Ratu gagal. Namun selama Lacey bersikeras bahwa Mustika Ratu bertanggung jawab atas bekas lukanya, Iwan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dia tidak tahu apa yang salah dengan kepala Lacey saat itu, dan dia menuduhnya. Hal itu membuatnya benar-benar lengah. Saya tidak berbicara omong kosong, Tuan Busnadi. Dia bukan saudaraku. Aku belum pernah mengenalnya sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba datang mencari saya. Dia ingin aku membantu menjebak Mustika Ratu dan menjanjikanku sejumlah uang setelah itu selesai. Saya buta terhadap keserakahan dan menyetujuinya. Lacey menyebutkan semuanya dengan singkat. Sebenarnya Lacey tahu bahwa Joel berada di balik pria berwajah panjang itu. Namun Joel terlalu kuat. Dia tidak berani menyinggung Joel di depan umum seperti ini. Jadi dia terpaksa menyerahkan pria berwajah panjang itu. Adapun Joel, jika dia punya kesempatan, Lacey akan memberitahu Iwan secara pribadi. Dengan begitu, dia telah melunasi utangnya kepada Iwan dan membantu Mustika Ratu. Pria berwajah panjang itu sangat marah. Namun semua yang dikatakan Lacey ada benarnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantahnya. Jadi orang ini di balik semua ini. Dia bertindak sebagai saudara laki-laki Lacey dan dengan sengaja menjebak Mustika Ratu. Dia bahkan menghasut kita untuk menekan Mustika Ratu bersamanya. Kami hampir saja merugikan Mustika Ratu Group. Dia tercela. Semua orang geram mendengar semua itu. Mereka mengatupkan gigi saat menatap pria berwajah panjang itu dengan amarah dan kebencian. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Melihat semua kemarahan yang diarahkan kepadanya, pria berwajah panjang itu merasa perlu untuk mundur. Iwan telah menyebutkan bekas luka Lacey dan Lacey telah mengkhianatinya. Rencana Joel melawan Iwan sudah gagal total. Dia tidak perlu tinggal di sana sama sekali. Jadi dia pun segera mengambil keputusan. Dia mulai melangkah mundur bersiap untuk melarikan diri. Bab 1863. Kamu mencoba untuk lari? Itu tidak akan semudah itu. Iwan segera mengetahui rencana pria berwajah panjang itu. Iwan pun mencibir sambil mengirimkan gelombang energi spiritual yang sangat kuat. Hanya dengan satu gelombang, tembakannya tepat pada pria berwajah panjang itu. Tidak! Pria itu berteriak. Iwan terlalu kuat, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia dikirim terbang oleh Iwan. Berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia mendarat dengan mudah. Terlebih dahulu dia tampak sangat menyedihkan. Layani dia dengan benar. Tuan Busnadi sangat kuat. Penonton mulai bersorak saat melihat pria itu dipukul oleh Iwan. Tangkap dia! Iwan memerintahkan para penjaga. Ya, para penjaga mengakuinya dan segera berlari ke depan untuk menangkap pria berwajah panjang itu. Aku sudah selesai.
Pria berwajah panjang itu memiliki ekspresi pucat di wajahnya saat suasana hatinya merosot ke titik terendah. Dia tahu mereka sudah kalah dan tahu bahwa Iwan sangat kuat. Iwan bukanlah seseorang yang bisa dia kalahkan. Jadi dia pun memberikan dirinya ditangkap tanpa melawan. Ia membiarkan penjaga mengikatnya dan tidak melawan atau melawan. Iwan, masalah ini tidak sesederhana itu. Tari berbisik pada Iwan. Sama seperti Iwan, Tari menduga orang di balik semuanya mungkin adalah Joel. Messi hanya menawarkan pria berwajah panjang itu. Dia tentu saja punya beberapa keberatan. Ya, saya tahu, namun ini mungkin sudah mencapai batasnya. Iwan berkata sambil mengangguk. Iwan tahu betul bahwa keluarga Hilton adalah kekuatan besar di wilayah selatan. Mereka bukanlah keluarga yang mampu disinggung oleh orang biasa. Messi khawatir dengan kekuatan keluarga Hilton dan tidak berani menampilkan Joel di depan umum. Itu normal, dia bisa memahaminya dengan sempurna. Terlebih lagi, Lacey sudah menunjukkan penyesalannya dan mengkhianati pria berwajah panjang itu. Dia telah membuktikan bahwa Mustika Ratu tidak bersalah. Itu sudah cukup. Kesan buruknya terhadap Lacey berkurang cukup banyak. Karena itulah, Iwan hanya menyuruh anak buahnya menangkap pria berwajah panjang itu. Tuan Busnadi, terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih juga sudah menyembuhkan bekas luka di wajahku. Lacey tersenyum penuh terima kasih. Dia pun berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Iwan dengan tulus. Kamu bisa berdiri? Saya harap Anda akan mengubah cara Anda di masa depan. Jangan lakukan hal jahat seperti itu lagi. Iwan berkata dengan tenang. Ya, aku tidak akan melakukannya lagi. Lacey berkata sebelum dia bangun. Tuan Busnadi, tampilan medis Anda sungguh luar biasa. Kamu seperti seorang dokter dewa. Benar, tidak heran kosmetik dari Mustika Ratu semuanya bagus. Dengan keahlian medis Tuan Busnadi, kosmetik yang dia produksi secara alami tidak akan bisa biasa-biasa saja. Pada saat itu, semua pelanggan berjalan maju dan mulai memuji Iwan dan Mustika Ratu. Departemen Hak Konsumen mengatakan bahwa produk Mustika Ratu jauh melampaui standar industri. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana produk Mustika Ratu begitu efektif, namun tetap terjangkau. Mereka akhirnya mengerti bahwa Iwan mungkin berhasil mengembangkan kosmetik tersebut dengan keterampilan medisnya. Tidak mengherankan jika efeknya bagus. Pada saat itu, semuanya sepenuhnya berada di pihak Mustika Ratu. Semuanya kalian terlalu baik. Kosmetik Mustika Ratu dikembangkan oleh saya. Saya dapat menjamin Anda semua bahwa tidak ada bahan yang terlarang sama sekali dalam kosmetik kami. Silakan gunakan tanpa khawatir. Anda pun apa yang terjadi kali ini itu adalah sebuah kecelakaan. Kami pasti akan menyelidikinya dan segera memberikan penjelasannya. Kata Iwan sambil tersenyum. Bab 1864. Ya, kami yakin Mustika Ratu tidak bersalah. Namun, Tuan Busnadi, banyak dari kita yang mengalami banyak masalah kulit karena kosmetik yang bermasalah. Bisakah Anda membantu kami mengobatinya? Setiap pelanggan mulai menyatakan kepercayaan dan dukungan mereka terhadap Mustika Ratu, dan mereka semua dengan panik berusaha membuat Iwan membantu merawat mereka. Setelah apa yang terjadi dengan reporter dan pria berwajah panjang itu, siapapun akan tahu bahwa Mustika Ratu disabotase oleh orang lain. Masalah kosmetik tidak ada hubungannya dengan Mustika Ratu. Mereka tentu saja tidak lagi marah pada Mustika Ratu. Namun mereka semua menyaksikan keterampilan medis Iwan yang luar biasa dan mereka berharap Iwan dapat mengobati gejalanya untuk mencegah potensi komplikasi. Semuanya harap tenang. Jika menyangkut masalah kulit Anda, semuanya akan hilang paling lama dalam 5 hari. Jika Anda menggunakan krim pencerah kami, saya akan memberi kalian semua 2 botol gratis. Saya harap Anda terus mendukung perusahaan kami. Iwan pun mengumumkan. Ada banyak media yang hadir. Iwan memutuskan untuk membagikan krim tersebut kepada semua orang untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mengambil kesempatan untuk mempromosikan Mustika Ratu, meninggalkan reputasi yang baik bagi perusahaan. Tuan Busnadi, terima kasih. Anda baik sekali, Tuan Busnadi. Semua orang mengetahui bahwa krim pencerah dapat membantu mengatasi gejala mereka dan Iwan memberikannya secara gratis. Mereka semua sangat senang dan lega pada saat bersamaan. Setelah itu, Iwan memerintahkan para eksekutif perusahaan dan beberapa penjaga untuk membawa beberapa lusin kotak krim pencerah untuk dibagikan
untuk dibagikan kepada semua orang. Dan itu Mustika Ratu berhasil keluar dari kesulitan. Di klub swasta, Joel sudah memerintahkan penanggung jawab untuk mempersiapkan perayaan setelah dia melihat pria berwajah panjang itu memaksa Iwan untuk setuju mengobati Lacey. Hahaha, Iwan sungguh bodoh. Aku tidak percaya dia bisa sebodoh itu. Kita tipu dengan begitu mudahnya. Tidak masalah apakah dia bisa menyembuhkan wajah Lacey sekarang. Mustika Ratu akan menderita kerugian besar dan tamatlah riwayat Iwan. Joel segera mulai tertawa dengan senang hati. Joel tahu betul bahwa bekas luka di wajah Lacey sangat parah. Dia praktis cacat. Bahkan jika Iwan mengirim Lacey ke rumah sakit terbaik di wilayah selatan, harapannya untuk sembuh sangatlah kecil. Bahkan jika Lacey akhirnya sembuh, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Jika itu memakan waktu lama, Joel hanya perlu melakukan beberapa hal dalam kegelapan dan terus mengarahkan percakapan apapun, nama dan reputasi Mustika Ratu akan hancur total. Praktis itu adalah hukuman mati. Saat Iwan terpaksa setuju untuk merawat Lacey, Mustika Ratu sudah tamat. Tidak ada kemungkinan lain. Tuan Hilton, rencana Anda sungguh luar biasa. Gordon dan Seth juga tersenyum. Mereka menghujani Joel dengan pujian. Mereka merasakan hal yang sama seperti Joel. Masalahnya sudah diselesaikan, tidak peduli seberapa kuat Iwan, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan situasinya kecuali keajaiban terjadi.